Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan tutorial pendaftaran IKM tahun 2023-2024 secara live. Yang pertama, Bapak Ibu silakan di sini saya menggunakan laptop, Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu bisa menggunakan HP dan laptop. Silakan Bapak Ibu nanti ke pencarian, ketik platform mereka mengajar, nanti Bapak akan diarahkan dan klik langsung. Maka setelah mengklik platform mereka mengajar, Bapak akan diarahkan seperti ini ya. Kemudian akan terlihat pendaftaran IKM 2023-2024. Daftar di sini Bapak Ibu ya. Daftar di sini Bapak Ibu. Nanti akan diarahkan seperti ini. Nanti Bapak Ibu ini menggunakan email berakhiran belajar.id atau domain belajar.id, atau misalkan yang menggunakan yang sekolah di madrasah.co.id ya. Jadi ini ada yang bisa mengakses ini hanya dua domain ini. Kemudian Bapak Ibu klik masuk ini. Klik masuk. Nanti akan diarahkan Bapak Ibu silakan cari kira-kira akun mana yang akan digunakan. Kalau memang tidak ada di sini, klik yang ini, dicari, masukkan password, memasukkan akunnya, kemudian masukkan passwordnya. Nah, saya akan menggunakan akun kepala sekolah. Kita tunggu Bapak Ibu. Nah, ini kalau sudah terlihat, kalau sudah masuk dengan akun admin dan sudah masuk sebelumnya, maka Bapak Ibu akan diarahkan seperti ini, dicek oleh Bapak Ibu, ini adalah sekolah yang akan kita daftarkan ya. Lakukan langkah 1 bersama pendidik untuk mengukur kesiapan sekolah dan memilih opsi implementasi kurikulum merdeka yang sesuai. Nah, ini kita diharuskan melihat video ini, memahami kurikulum merdeka itu apa sih. Nah, jadi kita akan melihat dulu dua video ini dengan klik pelajari ya. Kita klik pelajari. Nah, ini kita klik lagi, kita tonton Bapak Ibu ya. 6 menit. Kita tonton supaya kita lebih paham Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Senang sekali saya bisa menyapa Bapak dan Ibu guru, para kepala sekolah, kepala madrasah, dan kepala PKBM di seluruh Indonesia. Dalam video ini saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk membantu Bapak dan Ibu guru dan kepala satuan pendidikan dalam memilih dan menerapkan kurikulum merdeka yang sudah diluncurkan oleh Mas Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun lalu. Pada tahun ajaran 2023-2024 ini, kurikulum merdeka kembali ditawarkan sebagai salah satu pilihan bagi satuan pendidikan. Sebelum nanti, pada tahun 2024-2025 ditetapkan sebagai kurikulum nasional. Untuk itu, pesan pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kurikulum merdeka bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran bagi semua murid. Peningkatan kualitas pembelajaran secara berkeadilan ini merupakan tujuan utama dari Merdeka Belajar secara keseluruhan. Karena itu, kurikulum Merdeka dirancang selaras dengan program-program Merdeka Belajar yang lain, mulai dari asesmen nasional, rapor pendidikan, berbagai program pelatihan guru, sampai seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Karena itulah, seperti disampaikan Mas Menteri dalam peluncuran Merdeka Belajar episode ke-15 tahun lalu, kurikulum merdeka dibuat sebagai kerangka yang fleksibel dan memerdekakan. Dengan fleksibilitas ini, kurikulum merdeka dapat dan memang harus disesuaikan dengan fasilitas yang dimiliki, visi misi sekolah, dan juga dengan kebutuhan belajar murid. Dengan demikian, kurikulum merdeka dapat diterapkan di semua satuan pendidikan dan di semua daerah dengan beragam kondisi. Pesan kedua adalah bahwa untuk meningkatkan kualitas belajar murid, kurikulum merdeka mendorong dan memudahkan pembelajaran berdiferensiasi atau pembelajaran yang sesuai dengan tingkat kemampuan dan kebutuhan belajar murid. Hal ini difasilitasi melalui fokus pada materi esensial di tiap mata pelajaran agar guru tidak lagi dibebani dengan terlalu banyak materi. Hal ini juga didorong melalui rumusan capaian pembelajaran yang
tidak lagi per tahun melainkan per fase yang lebih panjang. Dengan fokus pada materi esensial dan waktu lebih lama untuk mencapai tujuan pembelajaran, Bapak dan Ibu guru tidak lagi terbebani dengan terlalu banyak materi, sehingga bisa melakukan asesmen awal dan menyesuaikan kecepatan mengajar Anda dengan tingkat kemampuan murid. Pembelajaran berdiferensiasi ini juga mendorong guru untuk tidak hanya bergantung pada buku teks saja. Bahkan, guru dapat memilih untuk menggunakan bab-bab tertentu dari sebuah buku teks, atau menggunakan buku teks dari jenjang kelas yang lebih tinggi atau lebih rendah, sesuai dengan kebutuhan belajar murid Bapak dan Ibu guru. Bapak dan Ibu guru juga diharap menggunakan dan atau memodifikasi berbagai sumber belajar lain selain buku teks, termasuk yang sudah kita sediakan dalam platform Merdeka Mengajar. Pesan ketiga adalah bahwa kurikulum Merdeka juga mendorong peningkatan kualitas belajar dengan memberi waktu khusus bagi pengembangan karakter. Dalam kurikulum Merdeka ada sekitar 20-30% jam pelajaran yang digunakan untuk aktivitas ko-kurikuler berupa proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini penting karena karakter tidak bisa dikembangkan hanya melalui pelajaran akademik di kelas saja. Namun, perlu saya ingatkan bahwa proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini tidak harus menghasilkan produk. Kegiatannya tidak harus berbiaya besar atau mengandalkan teknologi. Ukuran keberhasilannya bukan biaya atau kemeriahan kegiatan, tapi pengembangan karakter yang dirasakan oleh murid. Ibu dan Bapak guru sekalian, para kepala satuan pendidikan, yang baru saja saya sampaikan adalah intisari dari kurikulum Merdeka. Saya mendorong Ibu dan Bapak guru dan para kepala satuan pendidikan untuk mempelajari lebih lanjut berbagai panduan yang ada, terutama panduan pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan, sebagai gambaran umum dalam mengembangkan dan mengelola kurikulum di satuan pendidikan. Juga panduan pembelajaran dan asesmen untuk merancang pembelajaran dan melakukan asesmen di kelas. Dan juga ada panduan pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila sebagai inspirasi untuk merancang dan melaksanakan P5. Selain itu juga ada dokumen tahapan implementasi kurikulum Merdeka sebagai gambaran kepada guru dan satuan pendidikan tentang bagaimana kurikulum Merdeka dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai kesiapan masing-masing satuan pendidikan. Terakhir, saya ingin menegaskan kembali bahwa pergantian kurikulum bukan soal dokumen, bukan soal administrasi semata, tetapi bagaimana kita mendorong perbaikan pembelajaran di kelas untuk semua murid kita. Karena itu, keberhasilan penerapan kurikulum Merdeka tidak ditentukan oleh kelengkapan dokumen atau kepatuhan administrasi yang dinilai oleh pemerintah. Kriteria utama keberhasilan penerapan kurikulum Merdeka adalah dampaknya pada proses dan hasil belajar murid kita semua. Terima kasih atas perhatiannya Bapak dan Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Video ini bisa dibagikan ya Bapak Ibu ke teman-teman kita, ke pendidik kita ya. Nah, ini intisarinya ada di sini Bapak Ibu untuk video itu. Nah, setelah Bapak Ibu selesai menonton satu video, maka nanti otomatis akan muncul klik selanjutnya kalau memang sudah selesai ya. Kita klik selanjutnya. Kemudian ada lagi video yang harus kita tonton, yaitu video yang bagian kedua. Ini 6 menit juga Bapak Ibu, silahkan ditonton dulu supaya kita lebih paham terkait dengan apa sih kurikulum Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Ibu dan Bapak guru, para kepala sekolah, kepala madrasah, dan kepala PKBM yang saya hormati dan banggakan. Dari video sebelumnya, Ibu dan Bapak sudah mendapatkan informasi tentang tujuan
dan rancangan kurikulum merdeka. Di video ini saya ingin menyampaikan beberapa pesan terkait dengan penerapan kurikulum merdeka di satuan pendidikan. Yang pertama adalah bahwa kurikulum merdeka merupakan sebuah kerangka yang perlu diterjemahkan menjadi kurikulum di tingkat satuan pendidikan. Hal ini memberi ruang kemerdekaan untuk merancang kurikulum operasional yang sesuai dengan visi misi satuan pendidikan dan sesuai dengan kebutuhan belajar para murid. Dalam sistem yang demikian besar dan beragam, variasi kurikulum operasional ini adalah sebuah keniscayaan. Kurikulum operasional yang cocok untuk sebuah satuan pendidikan di Jakarta Pusat misalnya, bisa jadi berbeda dengan sekolah yang ada di Kepulauan Seribu. Proyek penguatan karakter yang cocok untuk murid-murid di kota metropolitan akan berbeda dengan yang cocok untuk mereka yang ada di kota nelayan atau di desa yang agraris. Pengaturan mata pelajaran yang diperlukan sebuah sekolah dasar yang muridnya sudah sering membaca buku dan berdiskusi dengan orang tuanya di rumah, tentu akan lain dari yang diperlukan sekolah dasar yang muridnya datang ke sekolah belum mengenal buku dan belum bisa membaca. Karena itu, fleksibilitas kurikulum merdeka menuntut inisiatif, keaktifan, dan juga kepercayaan diri ibu dan bapak guru untuk merancang kurikulum operasionalnya sendiri. Namun, bukan berarti ibu dan bapak guru harus membuat sendiri dokumen kurikulum operasionalnya dari nol. Kami di Kemdikbudristek sudah menyediakan banyak contoh kurikulum operasional, modul pembelajaran, dan dokumen-dokumen lain di platform Merdeka Mengajar. Semua itu kami buat untuk membantu bapak dan ibu guru dalam menerapkan kurikulum merdeka. Tidak ada kewajiban satuan pendidikan untuk membuat dokumen-dokumen baru dari nol. Ingat, perubahan kurikulum ini seharusnya bukan soal administrasi, tetapi perbaikan kualitas pembelajaran. Karena itu kurikulum merdeka juga tidak membakukan format-format dokumen. Bapak dan ibu guru boleh saja menggunakan format yang sudah biasa digunakan. Bapak dan ibu guru juga tidak harus mengembangkan semua dokumen dari nol karena sekali lagi sudah ada contoh-contoh yang bisa digunakan dan disesuaikan dengan kebutuhan sambil berjalannya waktu. Nah, ini pesan saya yang kedua. Jangan ragu untuk memanfaatkan berbagai contoh yang sudah tersedia, terutama di platform Merdeka Mengajar. Terkait dengan hal itu, pesan ketiga saya adalah bahwa seperti tahun lalu, satuan pendidikan boleh memilih di antara 3 opsi dalam penerapan kurikulum merdeka. Opsi mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Opsi mandiri belajar dapat dipilih ketika satuan pendidikan ingin mempelajari dan menerapkan dulu prinsip pembelajaran tanpa mengubah struktur kurikulumnya. Artinya, satuan pendidikan baru akan mengubah struktur kurikulum mulai tahun 2024. Nah, sedangkan opsi mandiri berubah dan mandiri berbagi dapat dipilih jika satuan pendidikan ingin mengubah struktur kurikulumnya dengan kurikulum merdeka. Perbedaannya adalah opsi mandiri berbagi menunjukkan komitmen untuk menjadi narasumber dan membagikan praktik baik kepada satuan pendidikan lain. Pilihan-pilihan ini sepenuhnya ada pada satuan pendidikan. Dan opsi manapun yang dipilih, satuan pendidikan boleh memanfaatkan contoh-contoh modul, RPP, alur tujuan pembelajaran, dan kurikulum operasional yang tersedia di platform Merdeka Mengajar. Pesan keempat yang ingin saya sampaikan adalah bahwa penerapan kurikulum merdeka merupakan sebuah proses belajar. Karena itu, kunci keberhasilan penerapan kurikulum merdeka adalah refleksi bersama yang dilakukan para guru dalam komunitas belajar, baik di masing-masing satuan pendidikan maupun antar satuan pendidikan. Dalam komunitas belajar tersebut, guru bisa berbagi dan berdiskusi tentang prinsip-prinsip pembelajaran yang ada di berbagai panduan dan modul pelatihan di platform Merdeka Mengajar, juga di webinar-webinar yang diselenggarakan oleh Kemdikbudristek, maupun dari narasumber yang bisa diundang secara luring ataupun daring. Dalam komunitas belajar, guru bisa merefleksikan apa saja yang sudah dipahami dan apa saja yang mungkin masih terasa membingungkan. Apa yang sudah berdampak positif pada pembelajaran, apa yang belum, dan mengapa. Proses refleksi bersama inilah yang menjadi kunci keberhasilan
penerapan kurikulum merdeka. Ibu dan Bapak sekalian, pendaftaran untuk implementasi kurikulum merdeka tahun 2023-2024 akan dibuka. Sebelum memilih jalur atau opsi implementasi, silahkan pelajari lebih lanjut tentang kurikulum merdeka di halaman kurikulum.kemdikbud.go.id dan temukan berbagai referensi pembelajaran di platform Merdeka Mengajar atau yang bisa juga diakses di laman guru.kemdikbud.go.id. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar, tetap semangat dalam menyediakan pengalaman belajar yang aman, inklusif, menyenangkan sekaligus menantang untuk semua anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ini udah selesai video yang kedua, maka otomatis akan muncul klik tombol selanjutnya. Jadi intinya ada di sini Bapak Ibu teman-teman semuanya. Nah, sekarang kita akan klik selanjutnya untuk mengikuti langkah berikutnya. Langkah berikutnya ini Bapak Ibu memilih opsi mana yang akan Bapak Ibu pilih di pilihan awal ini. Ada Mandiri Belajar, ini menggunakan struktur kurikulum 2013 dalam mengembangkan kurikulum satuan pendidikannya dan menerapkan beberapa prinsip yang ada di kurikulum Merdeka. Kemudian Mandiri Berubah, satuan pendidikan menggunakan struktur kurikulum Merdeka dalam mengembangkan kurikulum satuan pendidikannya dan menerapkan prinsip-prinsip kurikulum Merdeka dalam melaksanakan pembelajaran dan asesmen. Ada Mandiri Berbagi, satuan pendidikan menggunakan struktur kurikulum Merdeka dalam mengembangkan kurikulum satuan pendidikannya dan menerapkan prinsip kurikulum Merdeka dalam melaksanakan pembelajaran, asesmen, dan komitmen untuk membagikan praktik baiknya kepada satuan pendidikan lain. Jika Bapak Ibu belum yakin, silakan pilih opsi ini dan lanjut ke tahap selanjutnya untuk lakukan asesmen mandiri dan dapatkan rekomendasi opsi implementasi kurikulum Merdeka. Nah, Bapak Ibu kalau misalkan tidak yakin di antara ketiga ini mau yang mana, kita bisa melihat opsi rekomendasi dari kita mengisi kuesioner ya, makanya kita klik belum yakin ya. Kemudian klik langkah berikutnya, nanti ada pahami kurikulum, ini sudah selesai videonya. Kemudian kita akan memilih opsi, ini ada kuesioner yang harus kita isi, nanti ada rekomendasi, tapi rekomendasi pun nanti akan kita pilih yang mana sekira-kiranya kalau memang misalkan rekomendasinya tidak cocok dengan sekolah kita ya. Kita isi asesmennya, kuesionernya Bapak Ibu ya. Ini soalnya Bapak Ibu ya, soalnya ada beberapa, silakan diikuti, diisi ya.
Kalau sudah selesai Bapak Ibu mengisi kuesioner, maka Bapak Ibu akan melihat hasil dan rekomendasinya seperti apa, ya, seperti nanti. Nah, ini direkomendasikan untuk mandiri berbagi. Hanya Bapak Ibu silakan dilihat dulu mandiri berbagi itu seperti apa, gitu ya. Semuanya sudah siap. Kalau misalkan tidak cocok, kemudian terlalu tinggi, maka Bapak Ibu bisa memilih mandiri berubah, ya. Jadi Bapak Ibu ketika opsinya tidak sesuai dengan ketika Bapak Ibu tetap belum yakin, ketika Bapak Ibu sudah memilih kuesioner dan direkomendasikan untuk memilih opsi yang mana, tapi misalkan Bapak Ibu tidak yakin dengan rekomendasi tersebut, maka Bapak Ibu silahkan boleh merubah sendiri, memilih sendiri, ya. Kemudian pilih dan selesaikan pendaftaran. Nah, ini sudah selesai Bapak Ibu. Ini sudah selesai, kita lihat reka pendaftaran. Nah, seperti ini. Maka bahwa SD yang kita daftarkan sudah terdaftar dengan memilih opsi mandiri berubah tahun 2023-2024, ya, seperti ini teman-teman semua, ya. Proses pendaftarannya sudah selesai Bapak Ibu dan kita sudah melihat reka pendaftaran seperti ini. Kita sudah mengakhiri pendaftarannya dan kita sudah terdaftar sebagai sekolah yang sudah mendaftarkan di IKM tahun 2023-2024 sesuai dengan opsi yang Bapak Ibu pilih. Nah, kebetulan di sini mandiri berubah, ya. Selamat mencoba Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu ini sudah kalau memang misalkan masih tidak yakin, Bapak Ibu silakan diganti kembali selama periodenya masih ada. Bapak Ibu bisa mengganti 3 kali, maksimal 3 kali merubah opsinya, gitu ya. Silakan nanti. Kemudian nanti Bapak Ibu pelajari juga di sini terkait dengan semua yang ada di sini, ya. Seperti apa. Itu ya. Hanya itu yang bisa